Pertanyaannya, jika seseorang patah tulang di bagian tangan, lalu pasien disarankan menggunakan pen. Setelah mulai membaik, pennya dilepas. Apakah tulang patah yang dipasangi pen tersebut dapat menyatu seperti semula atau gimana? Jawabannya pada dasarnya tulang dapat sembuh dengan sendirinya ketika mengalami fraktur. Saat tulang patah bereaksi dengan berbagai cara untuk mengatasi hal ini, termasuk menyambung kembali patahan dan sembuh seperti sedia kala. Meski demikian, tulang yang patah harus berada di posisi yang tepat dan terlindungi agar terjadi proses penyembuhan yang baik. Setelah pen dibuka, otomatis osteoblas memadatkan jaringan tulang yang baru. Kalus lunak akan diganti dengan tulang keras atau disebut dengan hard kalus. Kemudian tahap ini biasanya dimulai 2 minggu setelah patah terjadi dan bisa berakhir pada minggu ke-6 atau ke-12. Setelah terbentuknya dan menjadi semakin padat, tulang baru biasanya berbentuk lebih besar karena adanya jaringan yang berlebih dari sel osteoblas. Oleh karena itu, tubuh akan menghasilkan sel osteoklas yang berfungsi untuk memecah jaringan tulang yang berlebih tersebut dan membentuk tulang kembali ke bentuk aslinya. Mungkin apakah terjawab, Nisa? Iya, terjawab. Terima kasih ya kepada Nilzam dan kelompok. Baik, sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba masih ada pertanyaan. Mungkin sambil ada yang bertanya, saya mau tambahin ya. Jadi kayak misalnya tadi Zaid nanya kalau atlet gimana. Nah ini kalau misalkan sebenarnya kalau tulang patah fraktur itu ya bisa 100% normal. Normal dalam arti kata ya orang manusia semua juga manusia, manusia masyarakat umum ya, bisa jalan, bisa melakukan aktivitas daily living sendiri. Cuma kalau atlet kan memang khusus. Jadi orang yang atlet yang dengan fraktur dengan cedera ligamen, dia mungkin performanya nggak bisa langsung cepat 100%. Mungkin kalau misalnya orang normal, bukan orang normal ya, orang biasa non atlet, dia fraktur itu misalnya 6 bulan udah bisa jalan, udah bisa biasa lari. Cuma kalau atlet kan dia harus meningkatkan performanya, butuh lebih dari 6 bulan, mungkin bisa bertahun-tahun gitu untuk dia kembali ke performa dia sebelumnya gitu. Makanya biasanya kalau atlet yang udah cedera tuh untuk balik ke performance sebelumnya tuh mungkin butuh lama. Jadi kadang-kadang mereka udah merasa usianya sudah tua gitu kan. Setelah cederanya udah sembuh total, usia udah tua, ya banyak pemain-pemain muda baru ya dia kegeser, biasanya performanya pasti mungkin nggak akan maksimal. Makanya kita ada fisioterapi olahraga kan, fisioterapi olahraga, nah itu untuk memaksimalkan si performa atlet tersebut gitu. Kalau misalkan untuk yang kita sehari-hari biasa aja sih ya sudah bisa 100% kayak gitu. Ya. Zaid paham? Mana Zaid ya? Ya Bu, paham. Ya, Makasih, gitu ya. Ya, jadi bisa 100%, tapi tergantung pada kebutuhan seseorang. Kalau atlet yang memang kasusnya beda, jadi memang harus dia mungkin kalau kita cuma latihan jalan aja udah bisa, aktivitas daily livingnya udah kita penuhi sendiri. Tapi kalau atlet kan nggak cuma sebatas memenuhi aktivitas daily living, harus bisa, mungkin kalau pemain bola harus bisa lari cepat gitu kan, terus harus bisa nendang, performa seperti apa kayak gitu. Sama pemain basket juga tangannya misalnya fraktur ya dia harus bisa dribble, masukin bola ke ring kayak gitu. Terus kalau salsa refraktur bisa aja terjadi. Tapi misalnya jadi kan fraktur itu nanti di slide saya ada fase-fase penyembuhan fraktur. Jadi kalau frakturnya pada saat dia cedera terus
misalnya cederanya hari ini, terus tiba-tiba dia bulan depan cedera lagi, bisa aja refraktur karena belum tumbuh sempurna tulangnya, jadi belum full. Jadi masih kayak kalau misalkan kita dari kayak begini masih di situnya, masih di tengah-tengah ini masih remang-remang, jadi bisa aja refraktur, bisa kemungkinan terjadi. Cuma kalau misalkan udah 100% tumbuh, udah 100% menyatu, udah pada fase remodeling itu kemungkinannya kecil gitu. Tapi mungkin akan tetap sakit, misalkan pemain olahraga, pemain bola yang fraktur kruris ya, tadi tibianya fraktur, dia sudah bisa perform lagi. Tapi kalau misalkan kalau pemain bola itu biasanya tendangan sackling apa sih namanya? Jadi mungkin ke tendang lagi tibianya, kemungkinan dia bisa refraktur lagi, bisa. Lagi kalau pemain bola kan pasti tendangnya kencang ya. Makanya biasanya mereka pakai pengaman itu kan di tibianya kalau pemain yang suka main bola. Jadi supaya nggak terjadi benturan gitu. Seperti itu ya. Lalu yang amputasi itu gimana sih bacanya? Amputasi ya pokoknya. Kalau itu kasusnya, kalau amputasi kan benar-benar potong ya, jadi benar-benar dia patah, bukan patah lagi, jadi udah tidak menyatu, jadi mungkin pergelangan tangannya gitu kan. Penyebab amputasi kan berarti karena tidak adanya aliran darah yang menuju ke arah distal. Jadi biasanya amputasi ya kalau misalkan potong ya dari arah proksimal yang sampai ke distal-distalnya, misalnya dari paha ya sampai ke kaki-kaki ya hilang semua gitu kan, karena aliran darahnya itu pasti udah nggak lancar yang mendekati. Jadi kita biasanya dokter akan mempertahankan bagian tubuh yang lebih dekat ke arah jantung, karena sirkulasi darahnya kan pasti lebih bagus gitu. Kasus fraktur yang amputasi mungkin kalau frakturnya minor ya itu jarang amputasi, karena biasanya fraktur tulang aja, tapi kan jaringan-jaringan sekitarnya masih bagus gitu mungkin, jadi sudah mungkin nggak ngerobek si frakturnya nggak ngerobek jaringan sekitar, nggak masalah, jadi bisa dibenerin aja, jadi nggak perlu amputasi gitu. Kalau misalkan sudah yang open fraktur, nanti bisa mungkin jaringan sekitarnya rusak, nah itu ternyata aliran darah sekitar yang ke arah distalnya nggak jalan, ya itu baru diamputasi, karena kan lama-lama kalau nggak jalan darah sekitar itu nggak sampai ke bawah distal itu, nanti lama-lama kan dia busuk, nanti akan malah menimbulkan bakteri ke sekitarnya, makanya diamputasi kayak gitu kan. Nah kalau udah diamputasi ya tulang nggak akan tumbuh lagi. Jadi misalkan tangan ini, pergelangan tangan kalian diamputasi, ya udah tulangnya nggak akan. Ya kalau ujung tulang bisa tumbuh, ya mungkin kita tingginya nggak segini gitu kan, pasti lebih tinggi gitu. Ya si tulang itu bisa beregenerasi kalau misalkan tulangnya begini nih, patahnya di sebelah sini, nah itu ada samping-sampingnya ada, nah itu baru dia bisa beregenerasi, jadi nyambung sendiri. Tapi kalau misalkan di tulangan bawahnya misalkan patah, diamputasi, ya udah dia nggak akan numbuh lagi seperti tangan seperti semula gitu. Paling yang beregenerasi adalah jaringan kulit sekitar. Jadi tulang segitu, jaringan kulitnya membalut gitu kan. Kalau misalkan kalian pernah lihat orang amputasi, jadi bukan daging-daging yang kelihatan, karena itu tetap kulit kan, jadi menyatu gitu, membungkus kayak gitu paling. Kalau tulangnya tetap segitu, pertumbuhannya berhenti gitu. Lalu untuk fraktur skapula ya sama penanganannya, ya sama seperti fraktur pada umumnya. Jadi ada operatif, ada non operatif. Nanti di slide saya dijelasin. Ya tadi sama temennya udah jelasin ya, tahapannya seperti itu ya. Memang benar ini kalau untuk di patologi nanti kalian nggak terlalu membahas penanganannya, nanti masuk di terapi muskuloskeletal bedah di semester. Baru kalian penanganan fraktur seperti apa lebih jelasnya. Sekarang tadi ya teman kalian udah jelasin, udah masuk ya seperti itu, tapi untuk praktekan belum. Kayak gitu. Lalu Hairanisa ya. Nah, ini untuk pen.
Ya, biasanya pen itu digunakan untuk menyatukan, membantu fiksasi namanya. Fiksasi itu membantu kulit, tulang tetap lurus. Jadi sebenarnya misalnya kalian fraktur, kalian nggak bawa di rumah sakit, kalian diemin aja ya pasti akan tetap nyambung gitu. Karena kan sekitarnya jaringan sekitar kan mempunyai sifat regenerasi kan. Misalkan kalian luka, nanti dia numbuh sendiri, itu namanya regenerasi. Jadi misalkan kalian fraktur lengan bawah, misalkan kelihatan ya. Nah itu kalian diamin aja, ya dia akan nyambung sendiri. Cuma masalahnya nyambungnya bener apa enggak gitu kan. Jadi makanya kalau fraktur ya sebaiknya di ronsen. Kalau misalnya kalian pernah dengar ahli pijat Cimande, pernah dengar nggak? Jadi tukang patah Cimande. Nah itu sekarang mereka minta ronsen biasanya. Jadi untuk memastikan tradisional modern. Jadi ya kalau bilang dia di Cimande misalkan bisa lah tuh nyambung lagi, ya benar, kalian nggak apa-apain aja kalau di rumah bisa nyambung sendiri, masalah nggak nyambungnya. Mungkin yang harusnya nyambungnya seperti ini, kalau kadang nggak diapa-apain ya nyambungnya jadi begini gitu kan. Jadi fungsinya nggak maksimal ya, seperti itu. Nah biasanya kalau misalkan si pasien itu mungkin ada kepercayaan dia dan lain dia bilang sakit, nyambung sendiri, beberapa tahun kemudian dia mengalami misalkan kesulitan apalah, aktivitas terganggu atau sakit, nah dia ke dokter, nah si fraktur yang nyambung tadi ini akan direfraktur ulang, akan dipatahin lagi sama si dokter itu untuk jadi setelah misalkan dia udah nyambung seperti ini, direfraktur lagi, nah kan dibalikin posisi seperti ini gitu, baru dia dipasang plate ya, mungkin beda-beda ya, tiap tulang ada plate, ada wire, nanti ada di slide saya, baru deh udah kayak gini pasang plate, sudah berapa bulan sudah terbentuk ya balok-balik, itu baru dilepas plate-nya, sudah nyambung seperti itu, kembali seperti normal seperti itu ya. Sudah paham Airinsa dan yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya share materi saya ya, soalnya untuk fraktur ini banyak banget materinya. Tadi teman-teman kalian cuma baru sebagian. Jadi sebenarnya fraktur itu banyak banget jenisnya, ada ya. Nah, ini saya mungkin nggak semuanya baca satu-satu, karena untuk fraktur anggota gerak atas saja itu ada berapa tuh, 80-an slide. Mungkin saya akan baca yang penting-penting aja, yang sering terjadi. Cuma ini saya kasih semua materi fraktur biar kalian tahu, oh ada fraktur. Jadi pas fraktur di rumah sakit tahu, oh ini fraktur ini kayak gitu. Jadi fraktur tulang itu adalah diskontinuitas atau fungsi tulang, biasanya disebabkan oleh trauma, dipengaruhi oleh kekuatan dan sudut tenaga, keadaan tulang, jaringan lunak di sekitar tulang. Jenis fraktur, nah ini ada jenis fraktur, itu ada jenis fraktur terbuka dan tertutup. Jenis fraktur terbuka adalah kondisi patah tulang yang disertai gangguan integritas kulit. Biasanya disebabkan karena laserasi atau koyak lecet pada kulit yang disebabkan dan terkena benda-benda keras di luar pada saat terjadi cedera ataupun kulit yang tertembus oleh ujung tulang. Kalau fraktur tertutup adalah kondisi patah tulang yang tidak disertai hilangnya integritas kulit dan disertai hemat. Nah, ini kalau fraktur tertutup seperti ini, jadi cuma fraktur tapi nggak ada sampai luka gitu, luka luarnya kelihatan kasarnya. Jadi tetap kulitnya masih nggak ada masalah. Nah ini kan tadi kelihatan kan fraktur. Nah ini kalau fraktur seperti ini sudah terjadi ya kulit luarnya udah kebuka gitu, udah kena, bisa jadi karena benda di luar tuh, bisa jadi karena tertusuknya fraktur. Nah ini open fraktur seperti ini. Bedain ya open sama close fraktur.
Open fracture more serius karena bisa menyebabkan ya pendarahan pasti akan banyak lebih keluar karena ya luka terbuka ya, potensial contamination restrict infeksi, jadi lebih rentan terhadap kontaminasi bakteri virus gitu kalau open fracture. Nah, ini tipe fraktur. Tipe fraktur itu ada bermacam-macam. Yang pertama oblik atau transversal. Itu patah tulang sepanjang garis tengah tulang. Nah, ini transversal seperti ini nih. Contohnya. Oblik atau transversal patah tulang sepanjang garis tengah tulang. Nah, seperti ini. Lalu ada spiral, tipe fraktur spiral, patah memuntus seputar batang tulang. Nah, ini spiral seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti ini. Lalu ada comminuted, fraktur dengan tulang pecah menjadi beberapa fragmen. Nah, ini comminuted, jadi frakturnya pecah-pecah kecil. Itu comminuted. Lalu ada green stick, fraktur tipe green stick. Adalah patah tulang parsial di mana salah satu sisi tulang parsial melengkung. Nah, ini green stick seperti ini. Jadi satu tulang itu sebagian sini patah, yang sini cuma melengkung, jadi nggak full patah. Kalau full patah itu kan transfer masuknya. Ini green stick seperti ini. Lalu ada kompresi, fraktur di mana tulang mengalami kompresi. Lebih sering terjadi pada tulang belakang. Jadi kompresi ya, penekanan kayak gitu. Lalu ada patologik, fraktur yang terjadi pada daerah tulang yang berpenyakit, misalkan karena kanker, jadi bisa menyebabkan fraktur seperti itu. Nah, ini tahap-tahap pemulihan fraktur, penyembuhan fraktur. Yang pertama adalah fase inflamasi. Tahap inflamasi berlangsung beberapa hari dan hilang dengan berkurangnya pembengkakan nyeri. Terjadi pendarahan dalam jaringan yang cedera dan pembentukan hematom di tempat patah tulang. Nah, ini pokoknya faktor inflamasi, pokoknya tantanya seperti dolor, rubor, seperti itu ya. Tumor, infungsialitas, seperti itu. Waktu terjadinya biasanya 2-3 minggu fase inflamasi. Terus fase proliferasi. Nah, ini pada proses ini terjadi perubahan pertumbuhan pembuluh darah menjadi memadat dan terjadi perbaikan aliran pembuluh darah. Nah, ini biasanya terjadi dari minggu ke-2-3 setelah terjadinya fraktur dan berangsur pada minggu ke-4 dan 8, tergantung tulang frakturnya bagian mana gitu. Lalu ada fase pembentukan kalus. Nah, ini terdiri dari 2, kalus halus dan kalus keras. Kalus halus itu berlangsung selama 4-8 minggu, kalus kerasnya berlangsung 8-16 minggu terbentuk kalusnya. Nah, ini fase bone remodeling. Tahapan ini akan berlangsung pada minggu ke-17 setelah mengalami cedera. Sisi fraktur akan mengalami remodeling, yaitu proses perbaikan atau merombak diri. Tahap ini merupakan tahap akhir pada proses penyembuhan patah tulang dan mampu bertahan hingga beberapa tahun. Namanya tahap remodeling ini bisa berbeda pada setiap orang tergantung pada usia, kesehatan, jenis fraktur dan tulang yang terlibat dalam insiden tersebut. Umumnya tulang anak-anak memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam proses penyembuhan dibandingkan pada orang dewasa. Nah, ini proses remodeling yang saya bilang biasanya normalnya 17 minggu. Kalau misalnya udah lansia mungkin akan lebih lama karena dia kan ya sudah kalsiumnya sudah pasti berkurang ya. Seperti itu. Nah, ini tadi siapa yang nanya ya, refraktur itu ya bisa aja terjadi kalau misalkan dia belum pada saat fase bone remodeling. Jadi mungkin masih di minggu-minggu keempat masih kebutuhan kalus ya bisa aja refraktur juga kayak gitu. Terus, nah kayak misalkan kasus Austin Moore belum ada ya. Kalian ada nggak sih kasus Austin Moore protase? Belum ya? Belum masuk situ ya.
Ya, pokoknya kalau misalkan untuk kasus lansia biasanya kalau fraktur di pangkal paha biasanya dia memang sudah harus diganti apa namanya head of femur sama acetabulumnya, namanya mekanisme osteomorphose namanya. Jadi diganti. Kalau misalkan untuk penyembuhan normal secara alami akan memakan waktu lebih lama dan susah pasti kalau orang tua. Nah, ini rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan tulang untuk setiap jenis tulang. Tulang jari selama 3 minggu karena lebih kecil, jadi lebih cepat. Tulang telapak tangan selama 4 sampai 6 minggu, distal radius selama 4 sampai 6 minggu, tulang lengan bawah selama 8 sampai 10 minggu, tulang lengan atas selama 6 sampai 8 minggu, paha bagian leher selama kolom femur 12 sampai 12 minggu, tulang paha bagian poros selama 12 minggu, tulang tungkai bawah dan tulang kering selama 10 minggu. Ini tulang-tulang yang sering digunakan biasanya agak lebih lama. Nah, ini tanda-tanda fraktur, tenderness. Yang pertama tenderness. Nah, ini kayak nggak ada tulang, jadi kalau dipencet itu lembut gitu. Terus swelling and eschimosis, bengkak dan adanya pendarahan di dalam. Nah, ini untuk close fracture seperti ini ya, jadi bengkak sama adanya terlihat pendarahan di dalam. Lalu deformity, ya deformitas tulang ya kelihatan. Rachitis, ya pada saat terjadi insiden pasti kelihatan kedengaran bunyi klik gitu. Exposed fragment, nah ini ya ini contoh tandanya kalau dia open fracture. False motion, ya harusnya kalau misalkan apa namanya ini kan nggak seperti ini femur, fraktur femur. Jadi harus ya false motion ya, jadi arahnya salah. Inability to use the limb. Nah, ini yang tidak bisa digunakan. Nah, itu kalau tanda-tanda seperti itu ya bisa dipastikan itu fraktur. Nah, ini tadi yang temannya nanya, ini adalah fiksasi internal. Jadi fiksasi itu ada 2, fiksasi internal sama eksternal. Kalau misalnya kalian pernah lihat sling, terus apa namanya yang digulung-gulung, apa namanya saya lupa. Pokoknya pakai sling, pakai kain-kain itu deh, terus pakai perban yang digulung-gulung itu namanya fiksasi eksternal. Jadi tanpa melakukan operatif. Nah, kalau fiksasi internal ini ya harus dilakukan operatif karena memang dipasang di bagian tulang. Nah, ini metodenya macam-macam. Yang pertama ini skrup, kompresi antar fragmen. Nah, ini dia menggunakan skrup nih. Ini frakturnya seperti ini. Dia digunakan skrup and wire nih, biasanya ada kawatnya juga. Nah, ini plate and screw. Yang B ini plate and screw. Jadi ada lempengan besi sama ada skrupnya. Paling sesuai untuk lengan bawah biasanya, tapi tergantung dokternya biasanya yang memutuskan. Lalu yang ketiga ini yang C ini paku. Paku intramedulla untuk tulang panjang yang lebih besar. Nah, ini biasanya untuk paha seperti ini menggunakan paku. Paku dulu D, paku bengkas sambung dan skrup. Nah, ini seperti ini, dia frakturnya bagian ya banyak. Terus yang E ini skrup kompresi dinamis pada plate. Ideal untuk ujung proksimal dan distal femur. Nah, ini seperti ini. Ini ada plate skrupnya, lalu ada kesininya nih acetabulum femurnya juga patah. Nah, ini yang saya bilang kalau misalkan untuk kasus-kasus lansia, nah ini biasanya nggak dipasang begini nih. Ini untuk yang muda, yang masih aktif atau yang masih anak-anak. Kalau lansia biasanya si apa namanya head of femur diambil, diganti sama bukan asli. Itu nah, ini nanti mungkin
dibaca langsung. Ini skapulanya ada di bagi fraktur bodi skapular,